Kita di dalam gereja satu suka kasih takut yang lain itu. Ini gereja yang penuh pembebasan, kita bakal kau. Hah? Gereja tidak sama dengan hutan. Ya baik, mari kita sama-sama dengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yani Manobel. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita dalam kebaktian penyegaran iman hari ini di sini, saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab menurut surat Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Shalom. Yang di luar shalom. Yang di depan gereja shalom. Yang di belakang gereja shalom. Semuanya shalom. Ada sukacita. Kasih salam saudara di samping kiri kanan, ucapkan satu kata yang kira-kira buat dia jadi senang. Bisa ya? Ya, ucapkan satu kalimat yang buat dia jadi baik. Oke. Paulus mendefinisikan musuh ada dua. Musuh ada berapa? Pertama, musuh yang kelihatan. Musuh yang kedua, musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin agak gampang. Kalau dia datang, kalau pegang batu tinggal, kalau pegang pistol tinggal, kalau pegang kayu tinggal, kalau tidak ada apa-apa tinggal. Oh, tahu juga begitu ya. Itu kalau musuhnya Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Bagaimana kalau musuhnya tidak? Jemaat. Di sini jemaat 10. Jemaat. Corona termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kalau yang biasa pakai roh jahat itu kelihatan atau tidak kelihatan? Di sini ada yang biasa pakai roh jahat. Ada. Ikut KPI juga di. Ada duduk di sini. Pakai baju warna hitam. Ini anak dong ini. Jemaat. Apalagi Paulus bilang kita berhadapan dengan iblis. Iblis itu kerja tipu. Jemaat. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Satu tipu melahirkan tipu baru. Jadi kalau kita bilang, Bapak, kenapa tidak pergi ke gereja? Perasaan dengan pendeta tanya, beliau bilang, saya sakit Pak Pendeta. Ini tipu ini. Kita ketemu istrinya, kita bilang, Ibu, bilang Papa sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, tidak. Kita ketemu suaminya, kita bilang, Bapak, ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus dia bilang begini, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Satu tipu melahirkan tipu. Yang kedua, Alkitab bilang, Bapak dari segala penipu ialah. Jadi pada waktu kita tipu, kita punya Bapak nama. Di sini ada yang dia pun Bapak nama begitu. Ada. Jemaat. Saya mau bilang pada saudara, kami di sini tidak biasa tipu pendeta. Kami di sini biasa mengucapkan dua kata saja, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak gereja? Sebenarnya saya pergi, Pak. Tapi kalau tapi itu dia tidak. Kenapa tidak terima jadi majelis jemaat? Sebenarnya saya terima, Bapak. Tapi kalau saudara. Jadi kalau sebentar saudara pulang, saudara ketemu orang yang harusnya datang tapi dia tidak datang, terus kita tanya, kenapa tidak ikut kebaktian penyegaran iman? Terus dia bilang, sudah. Saya sudah tahu, saya. Ini sudah. Alasan. Di sini ada yang biasa buat alasan sembarang. Laki-laki atau perempuan? Ini baku tuduh ini. Jemaat. Paulus meninggalkan jemaat, dia pergi ke mana? Masuk penjara. Apakah ini sesuatu yang baik bagi banyak orang Kristen? Tidak.
Banyak orang Kristen ini merasa kalau percaya Tuhan tidak boleh ada masalah. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu aman. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu kalau sakit kepala tinggal tunjuk begini terus bilang dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus pagi-pagi itu petugas koperasi datang di rumah, Tuhan Yesus kasih keliru dia supaya dia pergi ke di sini kan ada petugas koperasi. Harian atau mingguan? Sudah kita kasih tahu dia tidak usah cari-cari kita lagi, tidak. Jemaat, kenapa Paulus masuk penjara? Karena coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Keputusan percaya kepada Tuhan Yesus dan mau memberitakan Injil, justru dia ditangkap dan masuk penjara. Ini cukup bermasalah bagi kita. Saya mau tanya kita, jemaat, ini semua percaya Tuhan? Percaya Tuhan Yesus, amin. Betul? Betul-betul. Sudah siap masuk penjara? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu nih. Ini percaya Tuhan Yesus semua? Betul? Amin. Sudah siap masuk penjara? Saya tanda saudara ya. Baik, waktu dia di penjara itulah saudara, waktu dia masuk penjara itulah dia melihat ini serdadu-serdadu pakai pakaian dan aksesoris itu. Dia melihat mereka dan kemudian sekarang dia menasihati jemaat pakai perlengkapan yang dipakai itu. Satu, dia mau kasih tahu jemaat, walaupun ulang. Jemaat, dia mau kasih tahu, sekalipun kamu kecil, sekalipun kamu tidak punya pengaruh yang besar, tapi jangan ragu, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Sama-sama ikat pinggang namanya Jemaat, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama. Tulisannya beda, artinya sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi kalau dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, jemaat, kalau hari ini kita beribadah di sini dalam kebaktian penyegaran iman, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Oh, saya kira kebenaran ya. Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau dia menyiapkan surga bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Baik, untuk Tuhan kebenaran semua. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kenapa saudara mulai beda pendapat di sini? Jemaat, kalau saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi, kalau saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi, dia ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana dia. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan, mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih hanya di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi dan saudara akan makin gelia. Jemaat, Tuhan tidak pernah salah menciptakan saya dan saudara, tidak. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari yang rambut keriting. Saya protes itu, saya protes. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus.
Yang rambut lurus dibelai tidak terlalu indah lah, tidak terlalu. Mungkin karena lurus jadi licin. Taruh tangan di kepala terus bilang sayang, tidak dapat. Masa sayang, yang keriting itu dibelai menarik. Sayang lebih dapat. Oke. Baik, jemaat. Pakai ikat pinggang yang namanya itu serdadu, tentara-tentara. Kalau mereka pakai ikat pinggang, maka ikat pinggang adalah tempat di mana mereka taruh pedang mereka supaya mereka bisa bergerak dengan bebas. Supaya mereka bisa apa? Coba saudara bayangkan, musuh datang dari sana, dia mau berkelahi atau tarik celana, berkelahi itu lama-lama dia kalah. Jadi dia punya celana harus terikat dengan baik. Amin kok? Jemaat, tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Fungsi ikat pinggang supaya apa? Supaya apa? Supaya apa? Supaya jangan terlucuk. Oke, jemaat. Ikat pinggang namanya kebenaran. Ada banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran, padahal belum tentu. Kenapa? Jemaat-jemaat Efesus yang kecil itu, mereka kan seringkali dicari-cari mereka punya kesalahan. Paulus kasih tahu dorang, kamu ini disoroti betul-betul, jangan sampai kamu dilihat salah. Karena itu yang harus kamu lakukan adalah supaya bisa bergerak bebas. Pakai ikat pinggang namanya apa? Jemaat, kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 unsur. Punya berapa unsur? 1. Kebenaran itu punya dimensi legal. Punya dimensi apa? Legalitas. Legalitas artinya ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan Allah tidak mau. Harus ikut aturan. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Saya pakai contoh. Jemaat, tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Beli sendiri? Sudah lunas? Jemaat, kalau kita naik motor ada STNK, ada SIM, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Kalau ada operasi lalu lintas di situ, berani masuk? Karena apa? Ikut aturan. Coba kalau SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, tidak pakai helm, ada operasi lalu lintas di situ, berani pergi? Kenapa tidak berani? Tapi kamu bohong polisi toh. Kalau kita pakai lengkap, ikut aturan, SIM, STNK, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di situ, kita masuk. Sampai di sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Terus polisi bilang, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Ikut aturan. Sama-sama 1, 2, 3. Ikut. Lihat teman di sebelah, kasih tahu dia 1, 2, 3. Ikut aturan. Di sini ada yang biasa langgar aturan. Ada duduk di sini. Faham apa? Aduh. Jangan masuk di situ. Iya, baik. Kebenaran, unsur pertama dari kebenaran adalah legal. Apa? Ikut aturan. Kedua, kebenaran itu punya unsur moral. Punya unsur apa? Moralitas. Moralitas itu apa? Kesatuan antar pikiran, perkataan, perbuatan. Kebenaran itu punya dimensi moral. Kebenaran itu bermoral. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik, belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Contoh, makan itu berdoa toh? Tutup mata itu berdoa toh? Apakah semua yang tutup mata berdoa? Separuh kita tutup mata, dia ditutup mata. Dia bukan lihat kita masih berdoa, dia tutup lagi begini. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk jemaat. Ingat, tidak semua senyum tulus.
Tidak semua senyum itu. Padahal senyum itu baik kok tidak? Tapi tidak semua senyum. Saudara bayangkan saya datang, saya bilang shalom, saudara bilang shalom, saya lewat baru saya bilang jadi yang kelihatan jemaah. Kami sharing tentang ilmu berkhotbah, homiletika, terus orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang engkau maksud khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa, buat itu. Jangan omong lain, buat. Karena di dunia ini ada orang yang bukan sekedar omong lain buat lain, ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi saudara-saudara, kebenaran itu punya unsur moral. Jemaat, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Maksudnya begini, kami laki-laki, kami suami-suami, kami bapak-bapak, kami kalau duduk sama-sama tiba-tiba ada seorang perempuan cantik masuk, serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah, maka itu perempuan cantik masuk, kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang lihat. Iya. Tapi jemaat, perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona duduk sama-sama, ada seorang laki-laki ganteng masuk, mereka biasa-biasa, standar saja, tidak reaktif. Kalau ada yang ribut, ya kecil saja, tidak terlalu luar biasa. Jangan coba-coba yang masuk itu perempuan. Sepatu agak tinggi, tas agak besar, rok agak pendek. Itu coba saudara lihat, dorang punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu teman di sebelah, dia pakai siku begini. Yang di sebelah lihat baru dia pakai bibir bilang begini. Ada di sini. Itu ibu ada di sini. Tunjuk. Kadang-kadang tiga. 1, 2. Ada waktu ibadah dia majelis atau jemaat, oke. Karena itu sudah 2. Pertama kebenaran punya unsur di luar, kebenaran punya unsur pertama. Kedua moral. Ketiga, kebenaran itu punya unsur sosial. Apa? Sosialitas. Apa? Pakai bahasa sekuler adalah solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita? Karena dia solider dengan kita. Kenapa dia mau mati bagi kita? Karena dia punya jiwa sosial bagi kita. Jemaat, di sini ada swalayan. Pernah belanja di swalayan? Pernah tawar di swalayan? Berani ada teman yang tawar, kita bilang kau bikin malu-malu juga. Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. 99.900, ambil 100.000 kasih. Dia kasih kembali permen 1, kita bilang kau dapat saja, jangan nongkrong. Beli di orang kaya tidak tawar. Tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek lewat jual sayur, tawar atau tidak? Tawar. Itu dia punya tawar mengerikan. Nenek, sayur berapa? Ini nenek sudah senang terus bilang 3.000. Dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000 kan?
Kadang-kadang dia tambah satu kalimat pendek, dia bilang, bisa 9.000 kah? Nenek dorang tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang kau bawa saja, bawa gratis, tidak usah. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung, masih ada Nokia dalam tas lagi. Pakai rantai selip berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Wih, itu durhaka itu. Di sini ada. Siapa punya istri? Coba angkat tangan dan tawar-tawar begitu. Jemaat, mulai besok tawar sayur itu terbalik dari itu. Tanya itu nenek, nenek sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, bisa 3.000? Kalau sampai bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial itu sangat kuat, pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua mungkin makan puji itu. Atau yang ketiga gila juga mungkin itu. Jadi, oke, jemaat. Ikat pinggang namanya. Kebenaran punya 3 unsur. 1, 2, 3. Mantap. Kedua, pakailah baju zirah, pakailah baju perang yang namanya keadilan. Baju zirah namanya. Paulus makasih tahu, kebenaran ada di mana, keadilan harus ada di situ. Kebenaran dan keadilan seperti satu mata uang dengan 2 sisi yang berbeda. Kebenaran dan keadilan mesti berjalan bersama-sama. Kenapa? Jemaat, keadilan dibutuhkan supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Apa maksudnya? Jemaat-jemaat yang kecil itu ketika mereka beribadah, banyak orang menuduh mereka itu manusia, dorang tidak tahu roh apa naik dorang itu. Tidak usah bantah, lakukanlah dengan adil. Nanti tuduhan palsu. Nanti saya kasih tahu dia punya maksud. Jemaat, pernah mengalami orang bicara saudara punya nama? Orang ngomong-ngomong kamu punya nama, pernah? Apalagi yang dia omong itu tidak benar, pernah? Lalu saudara jengkel, saudara bikin status di Facebook, saudara tulis bilang, kalau tidak tahu tentang saya jangan omong seperti tahu-tahu. Itu keadilan dimaksudkan supaya tuduhan menjadi palsu. Contoh begini, saya punya bapak, saya sebut papa kandung. Saya punya istri, punya bapak, saya sebut mertua. Kalau saya kasih 100.000 di saya punya bapak kandung, adil kalau saya kasih 100.000 juga di saya punya mertua. Supaya waktu saya punya istri lihat waktu saya kasih 100.000 di saya punya bapak kandung, istri marah. Kau itu kasih kau punya bapak uang. Tanpa saya berkomentar, dia punya bapak yang kasih tahu, jangan marah kau punya suami, karena dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Lakukanlah dengan adil. Tapi saya mau kasih tahu lebih di sini. Jemaat, adil itu tidak sekedar berbagi sama rata. Adil bukan sekedar itu. Adil juga bisa berarti kalau orang kerja keras dia dapat lebih banyak dari yang pemalas. Itu adil. Jelas? Adil itu juga berarti kalau kamu menuntut hak, lakukan juga apa? Lakukan juga apa? Atau yang ketiga, adil itu berarti kalau kepada Tuhan kita minta berkat-berkat jasmani, jangan lupa minta berkat-berkat. Kadang-kadang kita terlalu minta yang jasmani sampai lupa yang rohani. Padahal semua yang jasmani itu akan berakhir. Contoh, beredar di grup-grup WA bilang begini, kalau sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik itu sudah tidak penting lagi dalam hidup. Tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Waktu kita umur 20-30 tahun itu yang kita rasa kita punya pipi ini kincang, itu. Sudah 50 tahun melele ini. Saya masih SMA, saya punya teman satu, dia tato
yang Guns N' Roses punya lambang, ada orang ada pangku kaki melukis segini tuh. Wih, kulit bagus, tinta bagus, lagi kontras, mantap sekali. Itu umur 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kami pergi lihat dia itu. Saya juga sedih, saya sedih itu. Itu tato itu bukan seperti orang begini lagi. Itu tato seperti orang menyembah gitu. Dia turun. Ujian jasmani. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau ada orang datang tanya, ibu umur berapa? Terus ibu kasih tahu 50. Dia sengaja kaget. Hah? 50? Macam baru 35. Jangan percaya. Masa umur 50 sama 35? Lalu yang 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak perempuan, terus orang tanya, yang ini siapa? Yang ini siapa sayang? Ini siapa? Ini saya punya anak perempuan yang pertama. Dia kaget, anak perempuan? Macam kakak adik. Jangan percaya. Masa mama seperti kakak adik dengan anak? Jemaat, mama kalau seperti kakak adik dengan anak itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak perempuan itu muka terlalu tua, jadi dia punya mama itu dekat. Iya. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun sudah nikah. Akhirnya jangan percaya. Umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan, sama saja. Sudah pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, pendeta, perusahaan, pensiun di usia berapa? 60. Waktu kita masih aktif kita datang jemaah itu anak-anak, siap, laksanakan, hormat, lanjutkan, diri, tidak. Aktif. Kita sudah pensiun, mau ambil pensiun di sana. Anak kecil yang baru honor 3 bulan ini, dia lihat kita dari jauh, baru dia bilang, tua, Pak Tua sehat. Macam mau jemaat, umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tingkat. Kau sudah pakai tongkat menaik di lantai 2, tidak ada. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, kaya atau miskin pun sama saja. Sudah tidak bisa lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak bisa. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, jantung, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita semacam mall. Begitu mau aku. Jadi jangan hanya urus yang jasmani, jangan lupa urus juga yang jemaat. Saya paling suka ini jemaat Bukit Zaitun dan sekitarnya. Amin kok, tepuk tangan dulu. Karena dorang ini urus rohani bagus, makanya gereja penuh sesak terus. Saya yakin hari Minggu kenapa? Penuh atau kosong? Kosong atau penuh? Anda mengatakannya. Itu adil. Ikat pinggang nama, baju zirah nama. Ketiga, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah sendal, pakailah alas kaki yang namanya kerelaan. Alas kaki namanya jemaat. Itu tentara-tentara Romawi kalau mereka pakai, mereka punya sepatu, mau masuk di hutan, injak lumpur, injak duri, panas, masuk saja, kan dia sudah pakai itu sepatu. Amin. Jemaat, bikin apa-apa kalau tidak rela itu tidak bisa. Misalnya ada suami
Di sini Bukit Satun biasa gereja jam berapa yang paling pagi? 6. Terus istri bilang begini, Papa, gereja pagi jam 6. Daripada berbantah dengan istri, lebih baik dia pergi. Dia datang itu dia tenang. Kita kira dia ada merenungkan firman Tuhan. Tapi dia lagi episode mimpi yang ke. Di sini ada ibu-ibu ancam suami ikut gereja. Melakukan, anggaplah jemaat, anggaplah kita punya baju satu, itu baju terbaik, itu baju paling hebat sudah, itu baju warna biru, itu paling bagus sudah. Itu pergi ke rumah duka juga itu baju, gereja juga itu baju, pesta juga itu baju, kumpul, pokoknya itu baju sudah. Terus pas mau acara, ada saudara dari kampung datang bilang begini, saya pinjam kau pun baju yang biru itu. Terus kita masih pikir-pikir, kasih tidak, orang tua bilang kasih. Ini yang kau punya saudara, kasih. Besok-besok kalau engkau ada susah, bukan baju yang tolong engkau, saudara yang tolong. Kasih. Saudara bisa bayangkan, kalau kita beri tapi tidak rela. Kalau kita beri tapi tidak rela, saudara bisa bayangkan. Itu kita punya cara beri, kalau tidak rela itu kan kita pegang baru bilang, ambil. Itu hari kau tambah 2.000, ambil. Rela. Sama-sama katakan, apa? Jemaat, pernah putus cinta? Ulang. Pernah putus cinta? Ulang-ulang. Yang ulang-ulang itu saya prihatin dengan saudara tuh. Putus cinta kalau kita tidak rela, kita tidak move on, kita bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Karena nanti itu nona kasih naik foto dengan dia punya om, kita yang tersinggung. Kita capture itu foto, lingkar merah di itu om punya kepala, anak panah merah tunjuk itu om punya mata. Kita messenger dia baru tanya, siapa itu? Jemaat, lakukan sesuatu mesti real, termasuk beri persembahan, mesti real. Ada orang tua satu, dia kasih persembahan, dia punya tangan ini. Terus, saya tanya dia, Bapak kenapa kasih macam begini? Dia bilang, Pak Pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, ambil. Tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1.000. Makanya begini, makanya begini. 100.000 tidak mungkin begini. Pasti pegang di sini begini. Baru sengaja batuk lagi. Mau buat apa-apa tuh rela. 1, 2, 3. Jemaat, musim timur begini di NTT itu memang ini laut dong susah jalan, kan terlalu berat. Apalagi kan masih pakai ASDP, susah. Apalagi laut Sabu itu. Saya melayani di Sabu itu kira-kira 5 tahun. Kalau ujung musim timur masih ada kapal yang jalan itu, setengah mati betul. Kalau orang tahu ada pendeta di atas, orang datang yang begini, pendeta, kita ibadah. Di darat tidak ibadah, di laut ibadah. Di bagian persembahan, kami tidak pakai tangguk persembahan yang mana itu? Itu tangguk yang biasa dijalankan, yang merah hitam. Itu di mana itu? Itu. Kami tidak pakai itu. Kami pakai dus. Pertama karena memang tidak ada. Yang kedua, kenapa begitu? Kalau ibadah di laut yang bergelora, waktu persembahan datang itu sekali isi tangan begini, itu dapat berapa saja langsung masuk. Tidak lewat otak itu. Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda tidak? Termasuk yang sebentar. Ibadah di darat itu, yang bawa persembahan datang kita isi tangan begini, macam agak lama itu. Sudah agak lama lagi baru mata seperti putar-putar 2-3 kali. Putar-putar lagi itu, kita ambil, kita isi begini, yang bawa persembahan lewat baru kita kenapa? Saya isi yang merah sih. Saudara pernah isi salah? Pernah isi salah? Menyesal? Jemaat, saya mau kasih tahu lebih. Yang dimaksud teks itu bukan itu, dia tambah sedikit.
kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan memberitakan Injil itu berita pembebasan. Injil berita apa? Supaya yang lemah dikuatkan. Banyak orang bukan membebaskan, banyak orang pakai nama Tuhan bikin takut orang. Itu bukan Injil. Injil pembebasan. Kadang-kadang orang suka putar-putar film neraka di kampung, kasih takut orang kampung. Orang nonton habis, hei Pak Pendeta, wah ini. Saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa pendeta? Kok saya masuk surga? Iya, tapi minimal pendeta mesti. Saya tidak tahu juga, tidak apa-apa. Saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya, bukan karena ketakutan. Berhenti bikin takut orang itu, berhenti. Di sini ada yang biasa kasih takut orang. Saudara, saya berdoa di rumah sakit ada orang-orang tua. Saya pergi bilang begini, nenek, kita berdoa. Iya Bapak, nenek kita doa. Mungkin saya doa habis nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Terus saya jelaskan, terus dia jawab saya, Pak Pendeta, mati hari ini dan besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpuja. Bahkan di lorong-lorong kematian pun dia masih punya harapan. Bayangkan kalau itu nenek ada sakit, terus saya datang, saya langsung, aduh, mati itu nenek. Mati. Jemaat, ada anak muda satu, dia datang bilang saya, Pendeta Yandi, yo, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Adik, jangan takut, Pak Pendeta juga orang berdosa. Tapi kasih Tuhan itu lebih besar kita 20. Kenapa lu tidak lihat beta? Dia, saya lihat sini. Dia datang, dia bilang, Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, jangan takut, Pak Pendeta juga orang berdosa. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita 25. Itu pembebasan. Bayangkan kalau dia datang ke saya, dia bilang, Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa. Terus saya bilang, iya, saya lihat engkau punya muka berdosa ini. Saya lihat. Engkau kalau tidak bertobat nanti kaki tangan patah buang semua, kaki tangan patah buang. Ini bukan berita pembebasan, berita bikin takut. Jemaat, saya mau tanya khusus ibu-ibu. Ibu-ibu, pernah kasih makan anak-anak umur 2 tahun? Gampang atau susah? Kan kita ikut-ikut dia. Terus sudah setengah jam kita bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua. Bagaimana anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 40? Tapi sudahlah, jemaat, kalau ibu-ibu, kalau anak tidak mau makan, kasih tahu dia baik-baik. Adek, makan saya. Ayo makan, biar sehat. Ini anak tidak mau makan, dia kasih tahu ini anak, makan itu Allah. Terus itu om juga dong. Ini anak besar dalam ketakutan. Di sini ada yang biasa kasih takut orang. Ada di sini. Tunjuk dia. Stop. Jemaat. Malam-malam kalau ada anak-anak belum bisa tidur, kasih tahu dia baik-baik. Ayo adek, bobo, biar bangun lebih sehat. Adek bobo, biar bangun lebih tempo toh. Ayo bobo, adek belum bobo, papa mama bobo duluan. Adek bobo, ini anak tidak mau tidur, suami istri sepakat kasih mati lampu. Terus dia punya suami keluar dari pintu belakang pergi ke jendela kamar. Sengaja dia tarik itu. Terus dia punya istri bilang, Om, adik sudah bobo, adik. Ini keluarga tipu. Di Lubuk ada yang begitu. Ada di sini. Faham apa? Jemaat. Saya paling tidak suka kalau kita di dalam gereja satu suka kasih takut yang lain itu. Ini gereja yang penuh pembebasan, kita bakal kau. Gereja tidak sama dengan hutan. Pembebasan. Amin Pak. Jemaat.
Saya punya dua pengalaman, ada banyak pengalaman menginjil, ada dua pengalaman ini saya ingat sekali. Saya suka bercerita. Mungkin kalau saudara ikuti khotbah-khotbah saya di YouTube, apalagi yang bukan saya punya channel itu kan dia re-upload saya punya khotbah-khotbah saja. Ya, dari itu terulang banyak sekali. Yang dua ini yang biasa saya pakai sebagai contoh. Ada satu waktu saya pulang pelayanan, naik bis malam. Bis itu larinya memang mengerikan. Saya duduk dengan satu laki-laki, kami dua umur kurang lebih sama lah. Kami duduk sama-sama. Saya lihat ini bis ini memang lari kencang sekali. Terus saya bilang dia, saya pakai bahasa kami punya bahasa NTT itu kalau bilang bu itu berarti ini semacam saudara laki-laki begitu. Saya bilang, Bu, kira-kira kalau ini mobil celaka kok kita mati, yakin masuk surga kok tidak? Dia bilang, kau sembarang saja. Terus saya tahu dia agak takut. Terus saya bilang begini, Bu, dulu saya juga takut. Tapi waktu saya tahu Tuhan Yesus lahir untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, naik ke surga untuk saya, sekarang saya yakin, mati dimanapun, dengan cara apapun, saya yakin pasti masuk surga. Dia bilang, loh kenapa kau bisa yakin begitu? Saya bilang, kita manusia mau baik bagaimana? Kalau surga itu ada, itu hanya karena kasih karunia buat kita. Terus dia bilang begitu, kalau begitu kau tolong doa kasih saya dulu. Itu pembebasan. Yang kedua, saya pulang dari satu tempat pelayanan di pedalaman sekali, lewat satu tempat yang perbatasan biasa itu ada perampokan di situ. Jarak kira-kira 70 kilo dari kota kecil tempat saya lahir di Soe. Di Oenlasi kira-kira 15 km dari tempat pelayanan saya, jam 6:30 malam, ada nona-nona satu, dia mau pulang ke Soe, tapi dia tidak berani pulang sendiri. Dia dengar ada bunyi motor menuju dia, dan itu saya. Pas saya sampai dia punya depan begitu, kan mungkin dia takut saya lewat toh. Dia langsung lompat ke tengah jalan, dia panggil begini, Kak. Saya dalam hati, Kak, nah. Ini karena malam, makanya dia bilang, Kak. Kalau siang pasti dia bilang, Om. Tapi sudah, manfaatkanlah malam itu. Pas dia bilang, Kak. Terus saya bilang, iya dek. Pekabaran Injil dimulai dari persahabatan. Bukan pertentangan. Dia bilang, Kak. Saya bilang, iya dek. Kakak mau ke Soe? Iya. Apa boleh kita sama-sama? Saya bilang, kenapa tidak? Terus sudah, kami sama-sama. Dia pakai motornya, saya pakai saya punya motor. Kami jalan 3 km. Ada orang bawa motor lari kencang dari belakang. Dia kaget, saya tahu dia marah. Terus saya bilang dia, Non, kira-kira laki-laki itu kalau celaka dia masuk surga atau tidak? Ini nona bilang, yang macam begitu itu tidak masuk, itu tidak masuk. Itu tidak masuk. Terus saya bilang dia, tapi kalau nona yang mati yakin masuk surga kok tidak? Dia bilang, tidak tahu. Bayangkan, kita klaim semua orang neraka, tapi kita sendiri tidak punya keyakinan iman. Saya tahu dia punya masalah. Saya bilang begini, Non, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak, kakak yakin mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga. Terus dia bilang, kakak yakin begitu? Iya, kita ini manusia berdosa, kita bisa tahan untuk orang tidak lihat kita pun kejahatan, tapi Tuhan tahu kita buati. Lantas dia bilang, kakak tolong berdoa buat saya. Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami tutup mata, kami selesa. Jemaat, itu banyak orang takut memberitakan Injil. Takut. Tidak berani. Ada istri rajin gereja, tapi tidak berani kasih tahu dia punya suami. Baik-baik. Jemaat, kenapa ibadah malam hari ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Apakah ini mama-mama janda semua? Ini bapak-bapak ini satu. Bapak-bapak ini dulu waktu masih pacaran rajin jemput yang nona-nona antar gereja. Sudah menikah dia tidak datang, terus pendeta tanya, Papa, kenapa tidak lagi datang gereja? Dia bilang, Pak Pendeta,
Waktu Pak Pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu kalau sudah pergi sama dengan bapak juga. Lah, memangnya kalau ibu sudah makan sama dengan bapak sudah makan. Tapi ini ibu-ibu juga sama, ibu-ibu juga sama. Datang gereja jalan sendiri. Cantik-cantik jalan sendiri, terus pendeta tanya, "Ibu, kenapa jalan sendiri? Mana suami?" Terus dia bilang, "Ih, tahu sendiri." Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Jemaat, ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya. Dia lanjutkan, pakailah perisai, namanya perisai namanya. Perisai dulu ada dua, ada berapa? Dulu ada satu perisai kecil untuk taruh di tangan, untuk kepentingan perkelahian satu lawan satu pakai pedang. Kedua, ada perisai besar seperti tutup saji itu. Karena dulu orang kan pakai anak panah untuk panah. Panah dulu bukan sekedar tajam, tapi setiap kali mereka mau panah, mereka celup dulu di ter yang panas, bakar, menyala-menyala baru panah. 200 yang datang anak panah kalau pakai yang kecil begini-begini mati. Mesti pakai yang besar baru sembunyi. Ya. Dalam segala situasi pakailah perisai namanya. Kenapa? Karena seringkali berubah. Saya mau kasih tahu jemaat begini. Kalau kita beribadah misalnya, ada teori tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya tidak khotbah dalam tema itu, tapi saya mau menuntun kita ini. Salah satu unsur dari menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran adalah respon iman, bukan reaksi emosional. Respon iman bukan reaksi emosional. Respon iman itu misalnya begini. Ada orang punya suami mati, dia sedih kok tidak? Kenapa saudara mau ngomong sedih saja pikir lama sekali? Dia punya suami meninggal, sedih kok tidak? Orang yang punya iman, dia bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Oh, yang saya imani tentang kematian, mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita bisa hidup bersama-sama dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Berdasarkan keyakinan iman itu, dia menyanyi, sabar dalam susah suka, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, beri kuat Pak. Itu respon iman. Bertanya tentang apa yang kita imani dalam persoalan yang kita hadapi. Saya mau tanya jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan harapan menikah umur 28, kenyataan 35. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dengan kita punya tetangga. Tanya apa gitu. Nah, itu respon iman. Beda dengan reaksi emosional. Reaksi emosional itu orang punya suami ada meninggal, orang ada sedih, dia datang lapor di pendeta. Pendeta mau kubur saya satu lagu ya. Saya belum firman, dia langsung menyanyi. Di dalam doamu kau sebut nama. Itu saya baru langsung. Di interlude-nya suruh anak kecil baca puisi lagi dengan judul Ditinggal Ayah. Kira-kira orang menangis atau tidak? So, pasti kok. Orang sudah kedinginan karena kehujanan, jangan celup lagi dia di kolam. Itu reaksi emosional. Iman yang kita pakai. Jemaat, kalau ada oto jalan dari sini sampai Palu, di tengah jalan dia terbalik, tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman akan katakan, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Iman. Oke, hafal. Iman ialah. Hafal. Ulang. Iman ialah
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kata kuncinya 3. 1, dasar. Dasar itu fondasi. Dasar itu apa? Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Yang mana? Oke. Teori tentang fondasi itu ringan. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Dasar dari apa? Dasar dari yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Cita-cita, idealisme masa depan, keinginan-keinginan. Saudara mau jadi orang paling sukses, silakan. Saudara mau jadi orang yang akan paling kaya, silakan. Saudara mau jadi wanita tercantik CRT, silakan. Silakan. Yang menjadi soal adalah di atas dasar apa saudara membangun harapan-harapan itu. Kenapa? Karena orang beriman pun kepingin jadi yang paling kaya, kepingin jadi yang paling sukses, dan kepingin menjadi yang tercantik. Mantap. Dari yang membedakan kita adalah dasar. Kedua, bukti. Bukti dari apa? Kelihatan atau tidak kelihatan? Nah, arsitek, tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Dia pun nama? Aduh, Kak, bantu arsitek. Waktu dia mau gambar sebuah bangunan, dia taruh di sini. Ruangan berapa? Tangga di mana? Pintu di mana? Jendela di mana? Emper di mana? Dia taruh di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari tidak kelihatan dia tuangkan di satu kertas. Mulai kelihatan? Dari satu kertas itu kemudian orang mulai mengerjakan itu bangunan. Jadilah bangunan yang sudah kelihatan. Mewah, megah. Waktu lihat ini bangunan yang mewah, megah ini, kan orang suka foto-foto tuh. Lihat bangunan baru datang sedikit. Pernah foto di gedung-gedung mewah? Pernah? Pernah foto di gedung yang bagus? Pertanyaan terakhir, saudara yang foto di depan gedung-gedung mewah dan bagus, saudara tahu titik-titik terkuat dari itu gedung? Tahu? Yang paling tahu hanya 2 orang. 1, yang menggambar. Yang kedua, yang mengerjakannya. Karena itu dia bilang, dalam segala perkara pakailah perisai, namanya manusia ini kan mut-mutan, saudara. Majelis jemaat ini atau kita punya kelompok di kolom juga. Kalau kita ada enak-enak itu, satu datang tuh familiar, salam semua, apa kabar, cantik-cantik semua, pakai miraku cantik, itu dia ada bagus, ada enak. Besok waktu dia datang, mungkin karena pengaruh efek vaksin atau apa, dia sudah tidak seperti yang kemarin. Dia datang hanya begini saja. Terus kita bilang, ibu, kenapa tidak seperti kemarin? Kau tanya-tanya kenapa? Itu kalau kita tidak pakai iman, kita bisa cek ke dia. Jemaat, kadang-kadang ada pendeta penatua diaken yang sombong sekali bicara bilang begini, saya kalau baik lebih baik dari malaikat, tapi saya kalau sudah marah Lucifer juga, Kak. Tegaskan kita ini malaikat atau Lucifer, itu tegaskan supaya penanganannya jelas. Jangan jadi manusia kadang-kadang, itu tidak pas itu. Ikat pinggang namanya baju sirah, sepatu, perisai. Berikut, pakailah ketopong. Tahu ketopong? Helm, penutup kepala, masker, tapi bukan masker bengkoang. Ini dia dari plat, kasih keluar mata, pelindung kepala yang namanya keselamatan. Dia mau nasihat itu jemaat yang kecil. Ada banyak tantangan, ada banyak orang menyindir kamu. Kamu punya iman selalu diuji. Tapi kalau kamu harus berdiri dan ada hingga hari ini, hanya karena keselamatan yang Tuhan kasih bagi kamu. Jangan abaikan itu keselamatan. Orang-orang yang aktif di penginjilan selalu bilang begini. Dong suka pakai semua setahun, saya mau bilang ulang saja. Yang aktif di penginjilan dong selalu bilang begini. Dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak bisa? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung.
Tapi yang pekabaran Injil bilang begini, anggap saja satu hari kita buat dosa 3. Pikiran 1, perkataan 1, perbuatan 1. Kalau satu hari 3, satu bulan berapa? 30 kali 3, 90. Kalau satu bulan 90, satu tahun berapa? 90 kali 12 bulan, 1080. Taruhlah 1000. Satu hari 3, satu bulan 90, satu tahun 1000. Tolong kali dengan umur kita masing-masing. Pendeta Yandi umur 46 tahun kali 1000. Saya memang muka tua tapi baru 46 tahun. 46 kali 1000, 46.000. Pendeta Yandi bisa masuk surga dengan 46.000. Itu jangan tanya dia yang umur semakin tua, ngeri. Itu baru satu hari 3, apalagi kalau satu hari tidak bisa hitung. Jadi kalau kita masih bisa berdiri, kalau kita masih bisa tahu bahwa surga itu ada, itu semua karena keselamat Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Perbuatan baik kita tuh, itu hanya ungkapan syukur, saya terima kasih. Saya pakai contoh ya. Anggap saja saya dengan ini adik nih, kami dua tidak kenal ya. Memang kami dua tidak kenal. Saya dapat dia punya nomor telepon, saya telepon, "Adik, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan bupati." Kira-kira dia mau atau tidak? Dia ada ayam 1 di rumah. Kalau saya pergi ke dia rumah, kami dua tidak kenal, dia kasih saya itu ayam atau tidak? Tidak. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru 1. Kira-kira dia mau atau tidak? Saya kasih dia dengan cuma-cuma. Pajero Sport. Harga kira-kira 700 juta lah. Saya kasih dia. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, datang kok tidak? Saya pergi ke dia rumah, ada ayam, dia kasih kok tidak? Kenapa kok tiba-tiba dia baik begini ini? Karena dia telah pemberian cuma-cuma itu, dia tinggal angkat ini keselamatan, dia kasih dengan cuma-cuma. Itu cuma-cuma, kasih kembali. Yang bisa kasih cuma-cuma hanya Tuhan, bukan saya. Jemaat, ikat pinggang, baju sirah, sepatu, perisai, ketopong. 5 hal yang disampaikan itu kelengkapan bertahan. Kelengkapan? Saya mau tanya dulu, jemaat, suka nonton sepak bola? Barcelona atau Real Madrid? Barca atau Real? Real atau Barca? Barca atau Real? Real Barca? Real itu hebat-hebat begitu, tapi kalau hanya bertahan terus, lawan Luwuk juga kalah. Dia harus menyerang. Harus apa? Supaya menang. Dikasihlah 2 senjata supaya menang. 1. Kenapa lihat saya? 1. Firman. Sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu yang memutuskan. Saya setuju dengan Bapak, saya tidak setuju dengan Ibu. Berdasarkan apa? Firman. Minta maaf, saya ikut yang ini, saya tidak ikut yang itu. Kenapa? Firman. Tapi dia jelaskan, firman itu seperti pedang bermata 2. Dia iris ke sana, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita berani kutip firman, jangan lupa kutip bagi diri sendiri. Jangan sampai saya khotbah habis, sebentar ada yang datang bilang, "Pendeta Yandi, khotbah tadi pas dengan dia." Habis dengan kakak tidak apa, dengan saya tidak. Loh kok tidak? Dengan saya itu firman datang sampai saya dia serong, dia lari ke ya. Jemaat, saudara sudah tahu, tapi saya ingin jelaskan secara cepat tentang firman. Alkitab berisi kronologi 5 firman ini. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapapun yang baca firman harus tahu kronologi ini supaya jangan baca tersalah. Karena ada ayat yang bilang tambahkanlah, ada yang bilang celakalah. Harus tahu kita baca di kronologi mana. Kedua, Alkitab berisi informasi-informasi dan ajaran-ajaran.
Gereja Tuhan jadi rusak itu karena orang bikin informasi jadi ajaran. Contoh, Tuhan Yesus punya murid itu 12. Itu informasi. Jemaat Bukit Zaitun boleh pilih penatua 13. Tidak apa-apa. Jangan sampai pas kita pilih penatua 13 ada yang datang protes bilang, kenapa Tuhan Yesus punya saja 12, kau punya 13? Kau mau lebih dari Tuhan Yesus? Salomo punya istri 700, tambah gundik 300. 700 tambah 300? Saya yakin nama separuh dia tidak kenal, saya yakin. Pasti dia sudah lewat baru Salomo panggil bilang, oh, kau pun nama siapa? 1000. Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar kembali sampai istri pertama. Itu dia sampai itu sudah pemilu kali berikut. Jemaat, kalau Alkitab bilang istri 700 gundik 300, informasi, bukan ajaran. Jangan sampai ada yang mau kawin 2 dia bilang, kenapa Salomo bisa 700? Saya baru mau 2 kamu marah-marah Salomo? Jelas yang saya maksud. Yang ajaran bilang hendaklah, 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 janganlah, janganlah, jangan. Berikut, kedua, saya mau jelaskan. Firman itu seperti cermin. Firman seperti apa? Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Saudara lihat, di cermin kita sampai hanya mau lihat kita punya muka saja sampai. Terus kita bilang, alis. Makin banyak bercermin, makin rapi dan cantik. Betul? Atau siapa di antara kita yang dia sampai cermin, pas sampai dia lihat ada tai hidung di sini, terus dia bilang, asik. Gitu. Makin banyak bercermin, makin rapi, makin cantik. Betul? Jemaat, di cermin lebih banyak lihat siapa? Di cermin lebih banyak lihat diri sendiri. Tapi saya mau kasih ingat jemaat, berhati-hatilah. Kenapa? Sama-sama nama kaca, tapi yang satu nama cermin, satu nama kaca spion. Cermin lebih banyak lihat, kaca spion lebih banyak lihat. Di Luwuk ini lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku nanti. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur. Suruh anak-anak cek dulu. Kenapa? Tidak tahu dia kredit kaki. Orang yang rusak. Oke. Ikat pinggang. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Ketopong. Senjata pertama. Firman. Terakhir. Senjata kedua, doa, dibaca doa. Senjata kedua apa? Oke, jemaat, dengar saya jelaskan ini, harus dengar dengan baik. Doa itu adalah relasi. Doa bukan kata-kata. Doa itu relasi. Banyak orang terlalu memperhatikan kata-kata, lupa membangun relasi. Padahal saudara bisa berkata-kata dengan orang yang saudara tidak kenal. Kalau saya dan bapak ini, kami dua punya relasi, kami saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Pendeta Yandi, yo, kemana? Naik, karena kami dua saling kenal. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami tidak ada relasi. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, beliau berhenti, tapi dia tanya, ojek apa? Jemaat, banyak kita terlalu hitung kata-kata, lupa membangun relasi. Akhirnya banyak orang takut berdoa. Ada dua, ada orang yang dia pun doa tidak pernah ganti kata-kata. Mau doa makan, doa konsistori, doa firman, doa itu sama saja. Kedua, ada orang yang paling cerewet di Luwuk sini. Ada di sini. Duduk di muka atau di belakang? Di pojok atau di mana? Pakai baju batik atau apa? Jemaat,
Ada orang yang mungkin paling cerewet di Luwuk, tapi jangan coba-coba kita bilang, ibu, sebentar ibu doa, kau sembarang saja. Jemaat, doa karena relasi kita punya kata-kata ringan. Menurut saudara saya kenal saya punya istri, kok tidak? Menurut saudara saya ada relasi dengan saya punya istri, kok tidak? Karena kami dua punya relasi, kami dua saling kenal, maka kalau saya meminta sesuatu dari dia, cara mintanya ringan. Ma, bikin teh saya, gelas kecil saja, jangan banyak gula, papa takut sakit gula saya, sudah tua ini. Kan cara mintanya begitu. Tidak mungkin saya mau minta teh di saya punya istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Pas habis ibu tanya saya, papa sehat? Kita bisa berkata-kata. Jemaat, pernah kok tidak saudara ambil telepon dan telepon seseorang, terus ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara laki-laki atau suara perempuan? Dia asal dari Luwuk. Jadi berkata-kata, bahkan mesin saja berkata-kata dengan kita. Saudara kalau pergi ke tempat-tempat besar, ada pintu masuk, itu nona kan ngomong-ngomong. Kita sampai di itu pintu, dia bilang, tempelkan kartu Anda. Kita pas tempel uang keluar, terus dia bilang, terima kasih. Kita kenal dia. Itu nona faham Norbe. Kekuatan doa bukan pada tangisan atau pada teriakan kita. Kekuatan doa itu terletak pada kesungguhan kita menyerahkan beban kita untuk Tuhan. Kasih kembali. Kadang-kadang kita sungguh-sungguh berteriak, kita sungguh-sungguh menangis, tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan beban untuk Tuhan aja. Ikat pinggang namanya, baju sirah, sepatu, perisai, ketopong, senjata satu, senjata kedua. Dia sebutkan 5 hal dari doa. Saya tambah sedikit atau cukup sudah? Saya khotbah panjang itu, saya istri ada, saya agak ragu-ragu. Saya istri bilang saya, papa kira papa khotbah bagus. Saya bilang, mama, orang undang saya keliling Indonesia, keluar negeri. Terus saya istri bilang begini, papa coba cek yang ikut papa khotbah. Jangan sampai mereka pulang mereka bilang begini, kau rugi tidak ikut pendeta yang di khotbah. Kok? Iya. Dia bilang apa? Tahu? Yang penting kami tertawa. Tapi jemaat ingat yang tadi saya omong. Ingat kok? Saya ragu dengan saudara. Oke. Doa, dia sebutkan 5. Saya uraikan ini cepat. 5 menit. Ibu-ibu, saya 5 menit. 1. Berdoalah setiap waktu. Sama-sama. Berdoalah. Yang dimaksud dengan setiap waktu itu bukan jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 sampai kita tidak kerja lagi. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu adalah berdoalah waktu kamu susah, berdoalah waktu kamu sehat, waktu kamu sukses, karena manusia sering ditempatkan pada 3 kondisi. Kondisi pertama, ada kondisi di mana kita mau, Tuhan juga mau. Tapi ada kondisi kedua, kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Ada kondisi ketiga di mana Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Pernah alami Tuhan mau sesuatu tapi kita tidak mau? Gampang. Ada orang bertengkar, baku marah. Di sini ada yang biasa baku marah. Dong ada di sini. Pakai baju warna hitam. Terus waktu kita baku marah, Tuhan kan mau kita saling mengampuni. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Tuhan bilang kamu harus mengampuni. Dalam pengampunan ada pendamaian. Kita bilang, Tuhan saya mau ampuni dia, tapi setiap kali ingat kata-kata. Banyak orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Contoh, yang suka mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Mau marah buat apa? Dia mau datang silahkan. Tapi untuk saya pergi ke dia, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Yang ngomong ada di sini.
tunjuk. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa anak-anak kecil. Anak-anak kecil tuh main kelereng, berkelahi. Dia punya orang tua datang, damai, kau damai. Ini kau rumah kakak adik ini, damai. Nah kita ini kalau berdamai kan pakai jabat tangan. Damai, itu dia punya cara jabat tangan. Kelihatan berdamai tapi tidak mau mengampuni. Ketika Tuhan mau dan kita tidak mau, kita merasa tertekan dan tersiksa. Bahkan saudara lihat ya, kalau ada orang relasi tidak bagus, yang satu jalan dari sana datang, satu dari sini, tidak ada pilihan lain, dia mau apa? Terpaksa saya ngajak terima telepon. Nanti. Tertekan, bikin kita pun hidup jadi kecil. Berdoalah setiap. Kedua, berdoalah dalam roh. Berdoa. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh itu bukan berdoa dalam bahasa roh. Itu soal sendiri. Yang saya maksudkan di sini adalah berdoalah dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan yang kepadanya kita doakan dia kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Tanggalkan kasut. Banyak orang mau berdoa tapi tidak menjaga kekudusan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Banyak orang suka kutip itu ayat tapi lupa ayat 26-27. Ayat 26-27 kasih tahu bilang begini. Roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. Yang kedua, kalau kamu ada masalah, roh yang paling tahu jalan keluar terbaik dari masalahmu. 5 menit ke depan dari hidupmu yang kau tidak tahu, hanya roh yang tahu. Berdasarkan 2 hal ini baru Anda boleh katakan, ternyata Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bersatu dengan Roh Kudus. Bersatu. Jaga kekudusan. Ketiga, berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan yang bagian kita lakukan. Ora et labora artinya itu hanya 75. Yang 100 ora et labora bukan berdoa dan bekerja. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya keras. Jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehilangan tenaga. Kerja, tidak. Bagian kita lakukan. Contoh, ada yang punya kios di rumah? Setelah dengar khotbah ini, saudara pulang, saudara bilang kepada anak-anak di rumah, anak-anak, sebentar kamu mau tidur saja. Tidak usah tutup kios. Anak-anak bilang, loh kenapa? Kita sudah berdoa, masa kamu takut? Kira-kira besok beras masih ada? Gulanya masih ada? Itu beras dan gula mutasi kemana? Jadi bagian kita laksanakan. Amin kok? Oke. Keempat, berdoalah tanpa putus-putus. Berdoa tanpa. Ini dipisahkan dari berdoa setiap waktu. Berdoa tanpa putus-putus berkaitan dengan konektivitas, instalasi. Ini listrik di ini gereja ini kan sudah terinstalasi kan. Jadi kita mau butuh lampu tinggal ini dia sudah berubah. Mau butuh ini untuk LCD, tinggal colok. Mau cas handphone, tinggal colok. Mau kasih hidup kipas angin, tinggal colok. Karena sudah terinstalasi. Bayangkan kalau setiap kali saudara pulang rumah baru singgah beli kabel, bola lampu. Terus besok pagi bongkar lagi, lusa. Begitu saudara mau bikin. Ada 2 ungkapan tentang doa. Yesus hanya. Relasi itu sedekat itu. Kedua, doa adalah nafas hidup. Saya mau tanya, bisa tahan nafas? Bisa atau tidak? 1 detik? 1 menit? 2 jam? Jangan tahan nafas. Sesak nafas saja kita pusing saudara. Itu, mau mati. Yang terakhir, berdoalah untuk orang lain. Berdoa juga untuk. Saudara pernah berdoa untuk orang lain? Doa silahkan. Jemaat, coba periksa 10 doa terakhir. 10 kita pun doa terakhir. Bagi yang biasa berdoa. Yang tidak berdoa dia mau periksa apa? 10 doa terakhir itu kita kalau berdoa itu menarik. 1 menit pertama itu kita pun sebutan Tuhan terima kasih engkau luar biasa, engkau ajaib Tuhan mantap. Itu yang 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu semacam proposal. Dia punya permintaan itu 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.
Terus dia sampai 80 dia bilang, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Separuh itu sebelum kata ampun itu dia tambah ini kalimat, Tuhan sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pinta. Wih, dia 80 ini baru masih banyak hal. Tapi sudahlah, mari periksa berapa kali kita berdoa untuk orang lain. Saya kasih contoh. Paulus bilang begini. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintah itu Tuhan. Makanya pemerintah disebut hamba Allah. Tapi kemudian dia nasihat kepada Timotius, berdoalah untuk para pemimpin. Kenapa? Dia suruh kasih tahu begitu. Waktu dia jadi bupati, waktu dia jadi wali kota, waktu dia jadi gubernur, waktu dia jadi presiden, dia dikelilingi oleh banyak kepentingan. Kepentingan istri, kepentingan keluarga, tim sukses, macam-macam. Akhirnya tempat di mana dia duduk itu licin sekali. Padahal dia akan ambil keputusan menyangkut kita semua orang. Berdoalah supaya dia jangan tergelincir di sini. Berdoa supaya dia jangan tergelincir. Itu yang dimaksudkan 5. Oke, mulai. Ikat pinggang, baju sirah, sepatu, perisai, ketopong, senjata pertama, senjata kedua. Terkoneksi antara apa yang kita imani, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Bukankah hidup maju? Mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Nah, itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak kau tolong kasih tahu kaki itu otak. Supaya kalau ada kendaraan lari kencang ikut depan, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Terkoneksi. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Yakin? Betul. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Tapi yang antar itu anak pergi ke sekolah, siapa yang antar? Papa mama yang antar? Atau siapa di antara kita di Luwuk yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Kalau Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Bagian kita lakukan. Baik, jemaat, mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dan mengunjungi channel ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yadi Manowe dapat berguna bagi